Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan eh, belajar gimana sih cara connect, gimana sih cara konfigurasi router board atau mikrotik ke internet atau jaringan internet. Jadi sekali lagi, maaf saya nggak bisa ke kelas ya, karena posisi sedang kurang sehat, batuk-batuk. Nanti takutnya ternyata positif, makanya saya nggak usah masuk dulu lah. Saya kasih tutorial aja dari rumah biar nggak kontak fisik sama orang-orang. Jadi sementara ini saya bersembunyi dulu. Nanti kalau sudah aman baru masuk lagi ke kelas. Oke, langsung ke skema jaringannya. Pertemuan sebelumnya kan kita sebenarnya sudah sepakat ya sama skemanya, sama skema jaringan kemarin. Jadi ada router utama yang melewati switch, nanti ketemu sama router board kalian. Oke, di sini ini suara saya agak berat ya. Oke, jadi router utama itu akan ada di belakang kelas ya. Jadi dia keluar, dia melalui switchnya itu juga ada di belakang, di bangku paling belakang itu switch hitam sampai switch. Nah, kabel dari switch ini sebenarnya langsung dia terhubung ke PC, ke komputer kalian itu sebenarnya. Nah, karena kita harus setting mikrotik atau router board, maka kabel itu dicabut dan dimasukkan ke router board, dicolokinnya ke router board, entah port 1, port 2, bebas kalau itu sih. Bebas kalau saya pakai 1 biar gampang. Jadi nanti port 1 menuju ke switch, nanti tersambung sama router utama. Nah, router utama dia punya alamat IP 192.168.124.1 dengan panjang jaringannya /24. Maka alamat IP yang tersedia di jaringan ini, jaringan yang warna merah ini saya kasih warna beda-beda ya. Yang warna merah itu adalah 192.168.124.1 sampai 254. Nah, karena 124.1 sudah dipakai di router utama, nanti kalian pakainya nggak boleh 1, pakainya harus selain 1 host ID-nya ini. Nanti kan ada banyak router nih, banyak kelompok, satu kelompok punya router board masing-masing ya. Nanti ini dibagi juga, dikomunikasikan. Contoh kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kalau kelompok A itu sudah pakai 124.2, maka kelompok B juga nggak boleh pakai 2, harus pakai yang lain. Nanti kalau sama nanti konflik IP-nya, nggak ada yang bisa nyambung ke sini. Oke ya, jadi jaringan merah ini jaringan router utama, dia jaringannya namanya ini akhirnya 192.168.2.124.0, panjang jaringannya 24 gitu ya. Jadi jaringan mulai dari router utama sampai port nomor 1 ini disebut sebagai jaringan 192.168.124.0. Nah, sekarang bagaimana dengan port nomor 2? Nah, port nomor 2 ini kemarin kan sudah kesepakatan, sudah ditentuin kan, alamatnya adalah 192.168.100.1. Nah, ini alamatnya port nomor 2, nanti di set ya. Nanti set di port nomor 2, alamatnya ini, panjang jaringannya sama /24.
nanti kalau pas UKK itu nggak pakai /24, kalau nggak salah /25. Cuman kita contohinnya /24 aja biar gampang, nggak usah ngitung dulu. Yang penting bisa setting, nanti baru mulai hitung-hitungan subnetting. Oke ya, jadi port nomor 2 ini tersambung ke komputer, maka kalian butuh satu kabel lagi, kabel dari router board menuju ke PC. Karena kabelnya tadi yang aslinya itu dari switch menuju ke PC itu dilepas terus dicolokin ke router board port nomor 1. Jadi kalian butuh satu kabel lagi, yaitu dari router board ke PC. Kalau nggak punya ya bikin, nggak mau bikin ya udah nggak usah praktek. Sudah jelas ya sama skema jaringannya, ini sudah dibahas berkali-kali, bolak-balik cuman bahas ini dari kemarin-kemarin, harusnya sudah jelas. Kalau masih nggak jelas juga ya tanya saya atau tanya Pak Angkasa, nanti dijelasin. Oke, kita langsung saja ke mikrotiknya. Oke, saya sudah sambung dari mikrotik atau router board ke komputer saya. Ini sudah ada sambungan ya, udah ada sambungan, tapi teridentifikasi no internet access, nggak ada akses internet karena ini memang belum disetting. Oh iya, nanti contohnya ini saya yang kasih contohnya ini nanti beda alamat IP-nya karena ini alamat IP di lab, kalau saya kan di rumah, ini nanti beda, makanya nanti disesuaikan. Cuman intinya sama. Intinya gimana sih caranya router board ini bisa connect ke router utama, router kalian ini bisa connect ke router utama, terus gimana PC ini bisa connect ke baik router port atau router utama sampai ke internet. Intinya kan itu. Oke ya, saya mau, karena belum ada alamat IP, ini juga belum ada alamat IP-nya, saya connect-nya pakai alamat MAC atau MAC address. Jadi di neckboard kalau nggak muncul juga di refresh ya, di refresh sampai muncul. Kalau nggak muncul berarti ada masalah ini sama antara PC sama mikrotiknya sama router boardnya, ini ada masalah berarti. Mungkin kabelnya nggak jelas atau nggak connect, atau cara bikin kabelnya ngasal gitu, makanya nggak mau connect. Saya connectin pakai MAC. Nah, ini interface-nya langsung muncul di sini. Nah, ini ada R di Ether 2 karena memang port nomor 2 ini sudah saya sambungin ke komputer, makanya kan connect. Jadi kalau connect, kalau sambung itu ada simbol R, ini tulisannya running, tulisannya R alias running, karena port nomor 1 belum, jadi nggak ada R. Ini disilang, artinya ini di disable. Ini kalau ini disable, ini enable. Ini kalau ingin nambahin apa gitu, kalau ini bikin mau menghapus, remove atau menghilangkan ya. Ini nggak bisa di remove, ini nggak bisa dihapus. Kalau nambahin bisa, entah nanti mau nambahin apa. Oke, yang pertama kita harus kasih nama dulu ini mikrotiknya. Kasih namanya sesuai nama kelompoknya ya, atau nama ketua kelompoknya dah siapa. Kalau ini mau saya kasih nama contoh gitu aja. Menunya ada di sistem identity, mana identity. Oke, saya kasih nama contoh, apply. Oke, di sini sudah berubah contoh ya. Nanti kalian kasih nama kelompoknya atau nama ketua kelompok.
Kalau sudah kasih nama mikrotik, kita ganti nama interface. Ini coba saya sambungin dulu ya port satunya ya sama router utama. Port 1 mau saya sambungin ke router utama. Nah, dia muncul R. Oh, balik lagi. Oke. Ada 2 R muncul karena udah kesambung dari port nomor 1 ke router utama dan port nomor 2 ke PC. Muncul R semua. Sekarang saya mau ganti. Saya mau kasih nama ini internet. Nggak usah besar lah, kecil semua aja. Internet. Kenapa internet? Ya karena nanti port 1 nanti urusannya sama internet. Port 1 nanti urusannya sama internet, makanya saya kasih nama 1.internet. Apply, oke, udah ganti ya. Sekarang port nomor 2 saya ganti lokal. Maksudnya adalah port nomor 2 nanti urusannya sama jaringan lokal. Jadi yang berurusan sama internet itu port nomor 1, yang berurusan dengan jaringan lokal itu port nomor 2 atau ether 2. Sudah. Sekarang kita pasang alamat IP-nya. Menunya ada di IP address. Balik lagi ke skema. Kalau kalian pakai 124, saya pakai 26.1 di router saya, di router utamanya ini. Oke ya, maka saya pakainya 92.168.26. berapa ya, udah 200 saja, pakai yang angka-angka besar. Jangan lupa slashnya dipasang. Kalau kalian nggak pasang slash, nggak akan bisa nyambung. Networknya kosongin, biarin nanti secara default terpasang sendiri. Nah, interface-nya ini yang penting, karena tadi 26 ini miliknya atau sambungannya itu ke port nomor 1, maka ini saya pilih nomor 1 juga, alias internet. Apply, oke. Ini udah di menu ini. Di bagian ini kalian bisa hapus, bisa disable. Ini kalau mau disable, nah ini enablekan lagi, jangan dihapus ya. Oke, saya sudah pasang alamat IP di port nomor 1. Seharusnya antara router bot saya dengan router utama itu udah terkoneksi, udah bisa komunikasi, bisa saling panggil. Kita coba ping saja. Untuk menu pingnya dipakai new terminal ya. Kalau mau ngeping itu pakai menu new terminal, tinggal ping. Tujuannya adalah router utama 26.1. nggak usah pakai slash kalau mau memanggil, karena nggak bisa malah kalau pakai slash. Jadi kalau mau panggil nggak usah pakai slash, langsung alamatnya aja. Ini kan sudah jelas 26.1, itu dia router utama saya. Enter. Oke, ada time di sini 0. Wih, ada time out juga. Kenapa ada time out? Oke, mungkin konflik ya, mungkin konflik ini. Coba saya ganti 26.250 aja deh. Aish, 250. Coba lagi. R enggak sih? R seharusnya dia. Kita lihat ada tembaknya enggak. Kalau tembak itu nggak bisa, berarti nggak nyambung ya, bisa konflik atau yang lainnya. Kayaknya aman, kemungkinan konflik tadi 26.200. Ada perangkat yang IP-nya sama.
Oke, jadi setiap pasang alamat IP pastikan untuk mengecek bener nggak, bisa nyambung nggak. Jangan asal setting tahu-tahu nggak ada yang nyambung, kan bingung nanti benerinnya dari mana. Oke, jadi sudah dipastikan bahwa router bot saya dengan router utama itu udah bisa komunikasi. Terus sama internetnya gimana? Sama internetnya coba aja, bisa nggak Google ya, atau 8888 aja dah. Nah, muncul statusnya adalah nurut to host. Ini kalau di bahasa Indonesia kan itu tidak ada rute menuju ke host. Host siapa ini? Hostnya itu maksudnya tujuannya tadi. Jadi tidak ada rute menuju ke 8888. Ya karena memang belum ditetapkan tadi, router saya ini belum dikasih tahu kalau mau ke 888 itu lewat mana. Belum dikasih tahu. Makanya dia itu nggak tahu jalannya menuju ke 8888. Oke, ini kayaknya ada konfigurasinya. Ini sama ya, saya hapus dulu konfigurasinya. Oke, karena masih belum dikasih tahu dia harus lewat mana kalau menuju internet ya, jadi nggak bisa. Sekarang pasang lagi alamat IP untuk port nomor 2. Oke, port nomor 2 sudah ditentukan ya, sudah ditentukan ini alamatnya 100.1, nggak boleh pakai yang lain, harus pakai ini. Nanti PC-nya yang menyesuaikan, bukan routernya tapi PC-nya. Kita pasang di lokal atau interface atau Ether 2 tadi. Sudah bisa nggak ngeping ke komputer ketika port nomor 2 sudah dipasang alamat IP? Ya nggak bisa, karena ini tadi kan belum dipasang IP. Nah, dia IP-nya kan masih pakai ini, karena belum terpasang alamat IP yang nggak bisa ngeping. Ngepingnya kemana juga nggak punya alamat IP. Oke, berarti kita nggak usah tes dulu. Kalau kepingin ngetes dari router bot ke PC, oke, kita pasang aja alamat IP di PC-nya. Nanti PC juga harus bisa ngeping loh ya. 192.168.100 pasang 2 aja. Ini sudah pakai konfigurasi minimalis dulu aja. Bisa ngeping nggak? Kita tes. Kalau mau ngeping nggak usah ngetik-ngetik lagi itu, ini pakai panah atas atau panah bawah ya. Jadi hasil record tadi yang pernah dilakuin itu tadi, ini bisa dipanggil lagi pakai panah atas atau panah bawah. 100.2. Dapat kan ini. Jadi router bot sama PC bisa komunikasi. PC-nya bisa internet belum? Ya jelas belum. Router ini aja belum bisa internet, masa PC-nya udah bisa? Kan nggak mungkin. Oke, dari router bot saya ke router utama sudah bisa komunikasi. Dari PC saya ke router bot saya juga sudah bisa komunikasi. Cuman belum tahu rute menuju ke internet. Ini alamat internet kan ya, balaping google.com.
bisa nggak? Belum bisa, belum tahu rute dia. Ini di sini call not get answer from DNS server. Nah, ini saya sudah mulai pakai nama ya, saya mulai panggil nama karena belum dipasang DNS ya, munculnya seperti ini. Kalau tadi pingnya 888, nah munculnya kan gini errornya kan, statusnya nurut to host. Belum ditentuin dia mau ke sini tuh lewat mana, makanya nggak tahu rute dia. Oke, saya mau ping dulu dari komputer saya ke router bot saya, harusnya juga sama-sama bisa. Bisa ya, ini tandanya bisa, nggak ada timeout. Oke, sekarang gimana caranya biar router ini bisa connect ke internet? Tadi status errornya adalah belum punya rute, makanya kita kasih tahu router ini kalau mau connect internet itu lewat mana. Caranya ada di menu IP route. Oke, IP route munculnya seperti ini. Kita tambahkan konfigurasi biar router ini tahu jalan menuju ke internet, tahu rute menuju ke internet, atau bahasanya dikasih tahu gateway-nya. Oke, ini kalau kita tambahin munculnya seperti ini di tab general ya. Yang pertama kali muncul nanti tabnya di general, bukan di atribut. Kalau seperti ini dia berarti atribut ya. General itu muncul kolom pertama adalah DST address. DST itu tujuan, singkatan dari destination atau tujuan ya bahasa Indonesianya ya. Jadi alamat tujuannya ke siapa? Kita tadi kan mau konekin ke kita tadi mau kan mau connect ke internet kan ya, cuman nggak tahu rute karena belum dikasih gateway untuk bahasa kasarnya. Jadi DST addressnya itu ya internet. Karena internet itu kita nggak tahu alamatnya, maka ditulis aja 000 semua jaringan kecuali jaringan yang di lokal ini, contoh ini. Jadi tujuan ke sini alias ke semua alamat kecuali jaringan-jaringan ini 26 atau 100 ini dia harus dilewatkan ke 68.26.1. Siapa 26.1? 26.1 tadi alamat router utama saya. Kalau kalian kan 124 tadi ya. Kalau saya 26.1 nih. Jadi ini kalau dibaca tujuan keluar jaringan lokal, jaringan ini ya, atau bahasanya adalah bahasa enaknya itu tujuan menuju ke internet, katakan gitu, itu lewatnya 26.1. Siapa 26.1? Router utama, nggak dilewatkan ke sini. Kalau kalian salah pasangnya ke sini ya nanti kalau mau ke internet router bot ini akan lewat ini, pasti nggak nyambung orang internetnya di sini ya. Jadi dari router bot kalau mau ke internet itu lewatnya router utama. Berapa router utama? 26.1. Kalau kalian 124.1. Oke, harusnya ini udah jelas. Kita apply. Nah, kalau bener, kalau konfigurasinya bener, ini munculnya seperti ini. Reachable, ini nama interface-nya ya.
nama interface-nya tadi. Ini satu internet, ini harus klop ini reachable via ini, alias ini terjangkau melewati atau melalui port nomor 1 internet. Sesuai nggak tadi? Sesuai. Kalau mau ke internet, ke port nomor ke router utama, lewat router utama, bener ya? Ini sinkron kan? Jadi kalau mau ke internet harus rutenya melalui port nomor 1, nanti ketemu sama router utama. Jadi nggak kesini, atau kesini atau kesini. Dia pasti, contoh dari PC ini mau ke internet, dia menuju ke port nomor 2, diterusin sama port nomor 1 sampai akhirnya ketemu sama router utama, nanti sama router utama diterusin lagi sampai ketemu sama internet. Oke, jadi seperti itu. Sudah di-apply, sudah. Nah, gimana sih kalau ternyata salah? Coba nih, kalau saya salah 100 gateway-nya saya pasang 100 mana nggak ada nih kan, 100 kan, yang ada cuma 26.1. Apply. Di sini reachable berarti ada alamat 26.100, berarti reachable berarti alamat ini ada di router utama saya. Yang nggak ada berapa ya, saya cari yang nggak ada 166, coba mungkin nggak ada dia. Gua saya ping 26.166. Oke, terdeteksi di sini. Ini tadi sempat tidak R ya, cobalah saya ganti 10 aja. 40 mestinya nggak ada. Nah, di unreachable nih. Saya ganti network ID-nya 40.166, ini coba 40.1. Karena nggak ada dia, maka munculnya tidak terjangkau atau unreachable. Tapi kalau ada hostnya berapa tadi, 26.1, dan dia pasti munculnya reachable via interface 1 internet. Ini sudah. Sekarang saya mau coba ping ke 888. Udah tahu arah nggak dia? Nah, ternyata router saya udah tahu rute menuju ke internet, makanya sambung. Oke, sudah. Gimana kalau kita pingnya ke Google? Nah, errornya ternyata sama dengan yang pertama tadi kan ya. Ternyata errornya sama dengan yang pertama tadi. Ini tandanya bahwa DNS nya atau alamat DNS nya belum dipasang atau dikonfigurasi di router saya ini. Makanya kita pasang dulu DNS 888 aja dah, atau paling enak gampang lah pakai alamat router utama aja. Nih 26.1 ke alamat ini aja. Ini auto nggak bisa. 192.168.26.1. Jangan lupa ini kasih centang ya, kasih centang apply 26.1. 26.1 itu alamatnya router utama. Kita akan coba ping google.com. Dia bisa. Jadi kalau tadi belum dikasih DNS, nggak bisa panggil nama, tapi bisa panggil alamat IP, ya kan. Tapi kalau sudah dipasang DNS, sudah bisa panggil nama.
Google.com itu aslinya ini IP-nya, bisa nggak dipanggil? Harus bisa dong. Wih, kalau merah ini artinya perintahnya salah ya. Nah, jadi kalau merah, munculnya merah itu perintahnya salah. Nah, bisa kan? Oke, dari router bot itu udah bisa internet. Sekarang PC ini bisa internet enggak? Kita cek. Tadi udah bisa ngeping ke router bot ya. Sekarang kita ping ke 8888. Jadi kalau ini yang ngeping itu bukan router bot lagi. Kalau sudah buka ini berarti yang ngeping adalah PC ya. Kalau ini tadi yang ngeping kan router bot. Kalau ini yang ngeping berarti PC. Berarti ketika yang ngeping PC, dia kalau dia mau ngeping, kalau digambarin seperti ini dari PC, dia mau ngeping ke 888, dia rutenya masuk dulu ke router bot, diterusin ke router utama, diterusin lagi, akhirnya ketemu sama 8888. Jadi saya mau ngeping dari PC saya ke alamat ini, General Failure. Kenapa? Sama dengan router bot tadi, PC ini belum tahu rute menuju ke 8888 atau internet, karena memang gateway-nya belum ditentuin. Siapa sih gateway-nya PC ini? Belum dipasang kan di sini ya. Juga DNS-nya juga belum dipasang. Siapa gateway PC ini? Kita lihat lagi skemanya. PC ini kalau mau keluar dia harus lewat mana? Pertama kali dia lewat pasti ini 888 tadi kan ada di luar jaringan ini kan. Nah, jadi dia kalau mau keluar, ini saya tambahin lagi, saya tambahin lagi ya. PC 1, PC 2, saya kasih lagi sambungan. Katakan ini ada switch di sini. Katakan ini ada switch di sini ya. Nah, dua PC ini kalau mau keluar jaringan, dia harus cari ini. Berapa alamatnya ini? Itu 192.168.100.1. Kalau mau ke PC 2, dari PC 1 ke PC 2, dia nggak perlu cari ini. Karena ini kan tetanggaan, udah nggak perlu cari gateway, langsung aja panggil PC 2, jawab PC 2, kenapa PC 1, nggak perlu cari gateway. Jadi kalau cuman hubungannya itu antar PC ini, itu nggak perlu pasang gateway. Nah, ini nggak perlu, nanti dia bisa ngeping walaupun nggak punya gateway. Nah, karena tadi tujuannya mau keluar, maka PC-PC ini harus tahu rute. Dia kalau mau keluar, siapa dulu yang mau dicari? Pasti ini. Berapa alamatnya ini? Ini. Oke, sekarang kita pasang gateway-nya 100.1. DNS-nya juga sekalian.
Nah kalau router bot tadi DNS nya kan alamatnya ini ya. Kalau PC ini DNS nya pakai alamatnya router bot nomor 2 ini, karena memang gateway nya PC ini port nomor 2, bukan ini atau bukan ini, tapi port nomor 2. Dilihat dari skemanya, dia kalau mau keluar dia pasti akan mencari port nomor 2. Oke, close. Kita coba sekarang. Sudah beda. Jadi pesan yang disampaikan, kalau tadi kan sebelum dikasih tahu gateway-nya, dipasang gateway-nya, kesalahannya ini ping transmit file. Kalau sekarang request timeout, kenapa? Oke, ada satu settingan yang belum dipasang di router bot. Settingan itu yang memungkinkan perangkat-perangkat di bawahnya router bot bisa komunikasi dengan router utama. Contoh, router utama tadi ya. PC ini aja belum bisa komunikasi sama router utama, apalagi ke sini ke 8888. Sudah jelas nggak mungkin bisa, karena komunikasi ke router utama aja nggak bisa, apalagi komunikasi ke 8888. Kenapa sih kok nggak bisa, padahal udah disetting semuanya loh ya? Karena alamat IP ini tidak dikenali sama router utama. Router utama itu kenalnya cuman alamat IP-nya port nomor 1 tadi, 26 titik berapa ya, 26.250. dia tuh kenalnya cuman ini saja, 192.168. Oh ini 192.168.26 sekian. Selebihnya dia nggak kenal, apalagi sama 100 ini dia nggak kenal. Nah sekarang caranya gimana caranya router bot ini agar router utama itu kenal sama alamat-alamat ini? Jadi dimanipulasi sama router bot biar ketika yang akses itu alamat ini ya, itu dianggap bahwa yang akses adalah alamat ini. Nah metode itu namanya mana tadi, namanya nih, semoga ini benar tulisannya ya. Ini kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu namanya topeng mas. Jadi nanti maksudnya tuh gini, maksudnya ini ketika PC ini mau komunikasi keluar, dia harus bahasa Jawanya itu dipacai bahwa alamat PC ini itu jadinya ini 26.250 tadi ya alamatnya. Jadi ini dipacai seakan-akan alamat IP-nya PC ini adalah ini. Ketika yang akses itu 26.250, router utama ini kenal, oh iya itu tetanggaku, tak lewatkan. Tetapi ketika sampai di sini yang akses itu alamat ini, lah ini kan nggak kenal, dia sambungannya kan cuma sampai di situ saja.
di sini ini nggak kenal itu. Jadi ketika ada alamat IP ini sampai ke sini, lah ini siapa, gak kenal, gak apa-apa kok arep liwat. Nah makanya gimana caranya router bot ini biar bisa melewatkan paket dari PC1 ataupun PC2 sampai ke sini, maka harus dimanipulasi atau dikasih topeng. Alamatnya ini dikasih topeng menjadi alamatnya port nomor 1. Jadi alamat 100.0 ini ketika sampai di sini akan berubah menjadi 192.168.26.250. Nah, ini gini. Sampai di sini dia masih 100 titik, katakan PC ini alamatnya 100.2 tadi ya. Oke, jadi analoginya seperti ini. 100.2 mau ke 888. Nah, dia masuk. Nah, port 2 kan kenal dia 100.2 karena memang tetanggaan kan ya. Nah, ini kan tetanggaan. Dia kenal mau kemana, 88888. Oke, berarti kamu lewat port nomor 1. Nah, kalau 1 sama 2 kan juga tetanggaan. Dia kenal, maka dilewatin sama port nomor 1. Mau kemana, 88888. Oh iya, cari silakan kamu cari router utama, nanti diarahin sama router utama. Nah, sampai di port nomor 1 dia masih 192.168.100.2. Kesini sama router sama router bot itu diganti alamatnya atau dikasih topeng. Nah, kalau kamu mau ke router utama, alamatmu itu harus ganti menjadi 26.250. Jadi PC1 kamu kalau mau ke router utama, kamu harus pakai alamat saya, alamat port nomor 1. Jadi yang tadinya 100.1 sampai di sini dia akan berubah menjadi 26.250. Sampailah dia ke router utama. Oh, tetanggaku mau kemana? Mau ke 888. Oke, silahkan lewat sini. Jadi itu namanya mask quarry atau topeng menopeng. Bahasa Jawanya itu macai ya. Bahasa Jawanya itu macai biar dikenal sama router utama. Gimana nyetingnya di Mikrotik? Nyetingnya di Mikrotik itu ada pada menu IP firewall. Kalian ketika buka menu firewall tuh tampilannya seperti ini ya. Nah, untuk mencari mask quarry tadi itu dia ada di NAT. Dia ada di NAT, di sub menu atau tab NAT ya. Kita tambahin ini, biarin semuanya chainnya pasang seperti ini. Chain itu isinya ada 2, ada di SD-NAT sama SRC NAT. Pasang di SRC NAT ya. Selanjutnya kasih actionnya, kasih tadi. Nah, ini dia yang sudah saya tuliskan tadi. Kasih seperti ini. Kalau sudah, baru apply. Nah, ini udah mulai muncul angka. Dia udah mulai nge-broadcast. Sekarang kita coba bisa nggak menuju ke 26.1 dulu ya. Nah, kan dikenal dia. Jadi paketnya udah dikenal, alamat IP-nya udah dikenal karena udah dipacai menjadi alamat IP 26.250. Sebelum dipacai tadi, sebelum ini dikasih ini, dia nggak dikenal. Nah, oke. Sekarang kita mau ping ke Google. Bisa nggak? Bisa ya. Jadi intinya adalah apa? Pasang alamat IP. Kalau sudah pasang alamat IP, pasang rute,
menuju jaringan luar atau menuju ke internet. Ini dia, ini saya kasih komen, rute menuju internet. Kasih bahasa Indonesia aja, rute menuju ke internet. Ini dia. Kalau ini kasihnya beda ya nanti ya nggak connect lagi. Setelah pasang rute, pasang DNS. Sudah pasang DNS, pasang firewall di NAT. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Silakan dipraktekkan di kelompoknya masing-masing menggunakan router bootnya masing-masing. Jangan lupa di reset dulu router bootnya. Untuk selanjutnya silakan dikonfigurasi seperti yang ada dalam video. Cuman kalau kalian ininya kan nggak pakai 26 ini ya, kalian pakainya 124. Kalau 26 itu untuk saya kira cukup untuk hari ini. Selamat bekerja, semoga sukses. Kalau bingung silahkan tanya ke tanya ke penjaga guru piket atau bisa WA ke saya. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.